Shalom, adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Sukacita, semangat, puji Tuhan. Lose Christine bersama dengan teman-teman kalian di sini mau ikut ibadah. Ayo kalian siap-siap beribadah ya. Lose Christine ditemani oleh Dylan. Halo. Dan Abednego. Halo. Juga Kania. Halo. Kami semua di sini akan bersukacita di rumah Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sungguh baik. Engkau beri kesempatan kepada kami walaupun kami masih dalam streaming, tetapi Tuhan selalu berkati kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama ingin bersukacita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Lose Tri yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau akan menyertainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi ini Lose akan memuji Tuhan dengan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik yang di rumah boleh ikut serta. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus, karena ku milik Yesus. Nah adik-adik, kali ini mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik yang di rumah, mari kita ikut bersukacita. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal
Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan Gembira di Rumah Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh duduk tenang, duduk manis, dengar-dengaran dengan sungguh, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Berkatilah kami agar dapat menjelaskan dengan baik dan benar. Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mungkin adik-adik sudah lama ya enggak mengikuti pelajaran di sekolah. Biasanya setiap hari Senin kita ikut kegiatan upacara. Nah, adik-adik masih ingat enggak? Kalau kita baris itu harus bagaimana? Tentunya kalau baris itu harus rapi. Kenapa barisnya kok bisa rapi itu ya? Karena setiap barisan itu pasti ada pemimpinnya. Nah, adik-adik, dulu juga ada barisan yang sangat panjang, yang sangat banyak sekali orangnya. Masih ingat enggak? Tempo hari kan kita mendengar cerita tentang Musa yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, ya. Nah, waktu itu Musa bersama orang-orang Israel berjalan
begitu panjang ya, rombongan yang begitu banyak sekali. Mereka hendak menuju ke tanah Kanaan. Musa sebagai pemimpinnya ya. Nah, waktu pertama kali Musa sangat takut, tidak berani mimpin orang yang begitu banyak. Tapi ketika Tuhan sendiri mengatakan Dia akan menyertai, Tuhan sendiri yang akan memimpin, maka Musa mau melakukannya itu. Nah, mereka berjalan, dan Tuhan memimpin juga lewat tiang api, lewat tiang awan. Tuhan menyertai mereka. Ketika malam lewat tiang api, ketika siang Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, ajak mereka menuju suatu tempat, yaitu di tepi laut, agar mereka berkemah di sana." Nah, adik-adik, sampailah mereka di tepi laut. Kemudian mereka mendirikan kemah. Di tempat lain, adik-adik tahu enggak? Ternyata Raja Fir'aun itu mendengar bahwa bangsa Israel itu ada di tepi laut, berkemah di sana. Waduh, Raja Fir'aun mulai apa? Mulai gelisah. Wah, kalau mereka pergi meninggalkan Mesir, aku tidak bisa memperbudak lagi. Aku harus mempersiapkan pasukanku, kereta kudaku, pasukan berkuda. Aku akan menyusul mereka. Adik-adik, semua dipersiapkan oleh Raja Fir'aun. Pasukan-pasukan yang gagah perkasa, pasukan berkuda, pasukan kereta berkuda. Nah, berangkatlah mereka menuju tepi laut Tiberau. Adik-adik, ketika mendekati, bangsa Israel mulai mendengar suara bergemuruh. Suara apa itu? Mereka mulai gelisah. Sepertinya suara kuda dan kereta berkuda. Nah, adik-adik, ternyata betul pasukan itu terus maju. Mulailah bangsa itu mulai gelisah, ya. Mereka melihat dari kejauhan. Wow, itu tentara Fir'aun sudah mendekati kita. Bagaimana ini? Tuhan tolong, Tuhan tolong, kita bisa mati. Nah, adik-adik, selain bangsa itu berteriak-teriak minta tolong Tuhan, bangsa itu pun marah sekali sama Musa. Musa, bagaimana ini? Celaka kita bisa mati di sini, ya? Kenapa kita nggak dibiarin di Mesir? Di sana itu banyak kuburan, ya. Kita kalau mati di sana bisa dikubur. Gimana celaka ini? Kalau kita mau maju, depan kita laut, sedangkan di belakang lihat itu tentara-tentara sudah makin mendekat. Nah, adik-adik, waktu itu mungkin Musa juga bingung ya, tapi dia ingat Tuhan menyertai dia, menyertai bangsa itu. Kemudian dia menenangkan bangsa Israel. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Nah, adik-adik, waktu itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, angkat tongkatmu." Nah, Musa mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Kemudian tongkatnya diangkat mengarah ke laut. Apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan mengirimkan angin timur yang begitu kencang sekali. Hus, 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 hus. Maka terbelahlah laut. Hus. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Air itu menguap ke kanan dan ke kiri. Dan di tengah-tengahnya terbentuk jalan. Maka bangsa Israel itu pimpin Musa berjalan di tengah-tengah tanah kering. Dan air kanan kiri itu sebagai temboknya.
Mereka berjalan terus berjalan. Sementara itu tentara Fir'aun pun terus mengejar mereka. Nah adik-adik, waktu itu tiang awan itu berpindah belakang mereka, mengacaukan tentara-tentara Fir'aun. Waktu itu tampak gelap sekali, sehingga tentara-tentara Fir'aun itu tidak bisa melihat bangsa Israel itu. Meskipun mereka terus maju, tapi tidak tampak ya. Nah, bangsa itu terus berjalan. Sampailah mereka di tepi laut. Dan ketika bangsa itu sudah sampai di tepi laut, Allah berfirman kembali kepada Musa, "Musa, ulurkan tongkatmu kembali." Kemudian Musa mengangkat tongkat itu kembali. Apa yang terjadi lagi adik-adik? Air itu ternyata kembali. Dan tanah itu tidak terlihat lagi. Apa yang terjadi? Tentara-tentara Fir'aun itu akhirnya ditenggelamkan. Mereka satu pun tidak ada yang selamat. Keesokan harinya, bangsa Israel itu melihat tentara-tentara Fir'aun itu sudah tergeletak. Tidak ada satupun yang hidup. Semuanya sudah mati, sudah tewas, sudah tidak bernapas lagi. Nah waktu itu bangsa Israel baru merasakan, oh Allah itu hebat. Ternyata Allah itu tidak ingkar janji. Dia menyelamatkan kita, Dia memimpin kita, Dia melakukan perbuatan yang sangat ajaib sehingga kita selamat dari kejaran tentara-tentara Fir'aun. Nah, adik-adik, akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak hanya memimpin Musa, tapi Dia juga memimpin bangsa Israel. Dia juga memimpin kita semua. Jika kita menjadi pemimpin, sebelumnya kita harus mau dipimpin dulu. Seperti Musa, sebelum memimpin bangsa Israel, dia mau mendengarkan pimpinan Tuhan, firman Tuhan. Kemudian dia mau melakukannya. Mungkin setiap orang dalam mengambil keputusan sering sekali ragu, adik-adik ya. Harus gimana? Harus bagaimana? Apa yang harus kita perbuat gitu ya. Tapi dalam kondisi ini kita harus ingat, serahkan keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah keraguan-raguan itu menjadi sebuah pengharapan. Adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik harus tetap percaya. Tuhan akan memimpin setiap perjalanan hidup kita. Lebih-lebih dalam masa-masa yang sulit ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia selalu memimpin kita. Seperti ayat hafalan hari ini yang terdapat dalam Mazmur 48 ayatnya yang ke-15. Adik-adik bisa membaca bagian A dan bagian D. Saya akan sebutkan bunyinya ya. Sesungguhnya inilah Allah. Dialah yang memimpin kita. Nah, adik-adik bisa membuka kitab Mazmur pasalnya 48 ayat 15. Silakan menghafalnya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita dan kita tetap percaya dalam kondisi apapun bahwa Tuhan senantiasa memimpin kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, pimpin kami.
Tuhan sudah menjagai kami, Tuhan sudah memberkati kami. Pimpin kehidupan kami selanjutnya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga boleh menjadi terang di dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Losatri tentang Tuhan memimpin. Nah, sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur karena penyertaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan akan menyertai kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan berjumpa kembali di minggu depan dan salam sehat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.